hiperpigmentasi. Dan ternyata hiperpigmentasi kalau dilihat kok bentuknya berbeda-beda ya. Nah, nanti Vika akan jelaskan lebih lanjut. Nah, tapi tadi yang angkat tangan semuanya dan merasa mengalami permasalahan hiperpigmentasi, tenang Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak sendirian gitu ya. Karena ternyata di sini Vika punya datanya. Ya. Nah, ternyata nih ini lebih dari 50% wanita Indonesia ternyata mengalami masalah kulit kusam. Jadi tadi kalau Bapak Ibu merasa kulitnya kusam, tenang, bukan Bapak Ibu saja, tapi bisa kita lihat ya, lebih dari 50% wanita Indonesia saja memiliki masalah kulit kusam. Nah, kemudian mengenai melasma, ternyata bisa kita lihat ya, kalau yang sudah berusia di atas 41 tahun, itu ternyata hampir 100% wanita mengalami yang namanya melasma. Jadi kalau memang ada melasma, Bapak Ibu jangan jadi insecure gitu ya, karena memang menjadi permasalahan umum yang banyak dialami oleh wanita Indonesia ya. Nah, kemudian karena mereka tahu punya masalah kulit kusam, kemudian punya masalah melasma, punya masalah aging spot. Nah, ketika mereka ingin mencari skincare, ternyata 76,4% itu mencari skincare yang ada manfaat mencerahkan gitu ya, karena pengen kulitnya jadi lebih cerah, kemudian juga noda hitamnya memudar gitu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai tadi, ada kok bisa ya kulitnya jadi kusam, kok bisa ya muncul noda hitam di wajah saya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, Vika ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengenal dulu yang namanya skala Fitzpatrick. Jadi ini adalah sebuah klasifikasi ya yang mengkategorikan warna kulit ya, warna kulit manusia gitu ya terhadap paparan sinar UV. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata nih ada 6 klasifikasi tipe kulit berdasarkan dari warnanya dan juga reaksi kulit tersebut ketika terpapar oleh sinar UV. Yang pertama adalah tipe 1. Jadi tipe 1 ini biasanya kulitnya pucat Bapak Ibu. Ya, biasanya orang-orang Kaukasian gitu ya, orang Eropa, bule ya. Nah, mereka ini biasanya kalau kena matahari tuh selalu terbakar gitu ya, selalu merah kalau kena matahari, tapi kulitnya nggak mudah menggelap ya, karena memang mereka memiliki pigmen warna gitu ya, jadi kulitnya nggak gampang kecoklatan gitu ya. Nah, kemudian yang tipe 2, jadi tipe 2 ini dia mudah terbakar ya, dia mudah terbakar, bisa mengalami kecoklatan. Ini biasanya orang-orang Eropa, kemudian juga orang Mesir gitu ya. Nah, kemudian tipe 3 ini kulitnya warnanya kuning langsat ya, dia kuning langsat, kemudian juga kulitnya bisa terbakar oleh paparan sinar matahari, lalu juga bisa menggelap kulitnya gitu ya, bisa lebih coklat kulitnya ketika terpapar oleh sinar matahari. Nah, biasanya ini banyak juga orang Asia. Lalu ada tipe 4. Nah, tipe 4 ini juga dia mudah sekali terbakar kulitnya, mudah menggelap gitu ya. Ini juga sama nih, banyak ditemui di orang-orang Asia Tenggara. Karena kalau tadi tipe 3 itu kulitnya kuning langsat, tipe 4 itu sawo matang. Ya. Iya, betul. Jadi kita ini masuk di tipe 3 dan 4. Ya. Nah, kemudian ada tipe 5. Jadi ini kulitnya hitam manis, ya. Jadi dia kecoklatan, dia jarang terbakar, mau terkena paparan sinar matahari itu kulitnya nggak akan mudah terbakar, ya. Kemudian juga dia bisa menjadi lebih gelap, masih bisa menjadi lebih gelap kulitnya akibat dari paparan sinar matahari, ya. Nah, yang terakhir adalah tipe 6, biasanya banyak ditemui di
orang-orang Afrika gitu ya, atau suku aborigin, bisa kulitnya gelap. Tapi kalau terpapar matahari tidak akan terbakar karena memang pigmen melaninnya juga tinggi gitu ya. Nah, kemudian kalau kena paparan sinar matahari juga dia tidak sensitif, jadi kulitnya paling aman banget. Gitu. Nah, kita udah mengenal nih tipe-tipe kulit berdasarkan skala Fitzpatrick. Tapi ternyata di sini ada faktanya Bapak Ibu. Kenapa tadi banyak yang mengalami masalah melasma? Nah, karena tadi kan kita kulitnya banyaknya kuning langsat dan sawo matang, ya. Jadi memang di tipe 3 dan tipe 4 itu memang paling banyak mengalami masalah melasma karena memiliki pigmen warna kulitnya yang tinggi dibanding tipe 1 dan tipe 2. Oke, sampai di sini jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu kenapa nih kok bisa ya di wajah saya muncul hyperpigmentasi, muncul flek hitam, muncul noda bekas jerawat gitu ya, kulitnya warnanya tidak merata. Ternyata faktornya ada 2 Bapak Ibu, dari dalam dan dari luar. Dari dalam apa aja? Coba ya Bu, boleh sebutkan Bu. Pil KB, apalagi Bu? Ya, suntik KB. Satu aja, yang lain Bu apa Bu? Kalau yang internal. Oke, nggak apa-apa. Berarti karena penggunaan pil KB akhirnya hormonnya jadi tidak seimbang. Nah, jadi muncullah hiperpigmentasi ya. Ternyata dari dalam itu faktor penyebabnya bisa karena penuaan, bisa karena hormon yang tidak seimbang gitu ya. Kemudian bisa karena faktor genetik ataupun juga mengkonsumsi obat-obatan gitu ya. Jadi bikin hormon tidak seimbang dan pigmennya produksinya jadi meningkat sehingga muncul masalah hiperpigmentasi. Nah, lalu yang berikutnya ada faktor dari luar. Wah, ini kalau dari luar banyak sekali Bapak Ibu ya. Bisa karena paparan sinar matahari, kemudian juga bisa karena polusi udara, stres, kemudian akibat peradangan kulit seperti jerawat gitu ya, atau misalnya luka digigit serangga, ruam ya. Lalu juga bisa karena konsumsi obat-obatan, kemudian juga bahan kandungan pada skincare yang tidak aman ya, yang mungkin bahannya misalnya terlalu keras, tidak sesuai anjuran BPOM gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan munculnya masalah hiperpigmentasi. Jadi tadi faktornya bisa dari dalam dan dari luar. Makanya bisa muncul permasalahan tersebut dan sulit dihindari. Nah, tapi ternyata yang paling berpengaruh, yang paling bikin si hiperpigmentasi ini dengan mudah muncul di kulit kita adalah karena paparan sinar matahari. Siapa yang udah rutin pakai sunscreen di sini? Wah, keren, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk yang sudah pakai sunscreen. Wah, berarti kulitnya nih bisa terhindar ya dari hyperpigmentasi. Nah, kalau yang belum rajin pakai sunscreen, mulai rutinkan pakai sunscreennya, karena ternyata faktanya 90% penuaan di kulit itu disebabkan oleh paparan sinar UV gitu ya. Nah, tapi kalau ditanya kok bisa, emang paparan sinar UV seberapa berdampaknya ke kulit kita? Nah, ternyata ketika kita terpapar oleh menghasilkan radikal bebas ya. Dan sinar UV juga ada 2 Bapak Ibu. Ada sinar UVA, ada sinar UVB. Sinar UVB itu cara merasakannya kalau Bapak Ibu lagi keluar nih, cuacanya panas, terus kena matahari, duh kok rasanya panas ya kulit saya, duh kok kulit saya langsung merah gitu ya, kok rasanya pedih nih. Nah, itu adalah dampak buruk dari sinar UVB karena dia membakar kulit, bikin kulitnya jadi gelap. Jadi, nah lalu ada sinar UVA. Sinar UVA itu dia nggak ada rasanya Bapak Ibu, tapi tahu-tahu dia bisa menembus sampai ke lapisan kulit yang kedua.
sampai ke dermis. Nah, di lapisan dermis dia akan memecah elastin dan kolagen di kulit kita, bikin jadi muncul permasalahan kulit lainnya, ya. Jadi muncul kerutan, jadi elastisitasnya menurun, kemudian muncul bintik-bintik hitam di wajah, plus bikin kulit jadi kusam, ya. Nah, tapi balik lagi nih, tadi kan kita udah membahas melihat gitu ya, permasalahan-permasalahan jenis-jenis dari hyperpigmentasi. Sebenarnya hyperpigmentasi itu apa sih, Vika? Nah, jadi Bapak Ibu, hiperpigmentasi adalah kondisi di mana ketika pigmen warna di kulit kita itu produksinya meningkat lebih banyak, sehingga bikin tampilan di wajahnya ada bagian yang gelap tapi ada bagian juga yang terang. Jadi warna kulit kita tidak merata, penyebaran pigmennya tidak merata, ya. Dan ternyata kalau dilihat jenisnya berbeda-beda. Nah, di sini Vika mau share sedikit, ya. Kenapa sih kok bisa jadi hiperpigmentasi itu? Emang si pigmen ini pabriknya ada di mana? Nah, di sini Vika mau mengajak Bapak Ibu mengingat kembali, ya, mengenai struktur kulit. Jadi kulit yang setiap hari Bapak Ibu pakai skincare, dibersihkan mungkin dengan sabun mandi, dengan sabun wajah, dipakaikan body lotion gitu ya. Nah, itu ternyata tuh dia punya 3 lapis kulit kita. Lapisan paling atas adalah epidermis, lapisan kedua dermis, dan yang paling bawah itu adalah hypodermis. Jadi dia isinya cuma lemak-lemak aja. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di antara lapisan epidermis dan dermis, di situ ada yang bentuknya seperti gurita terbalik yang warnanya coklat. Nah, itulah yang namanya melanosit. Mudahnya, melanosit itu bisa kita sebut pabriknya pigmen warna di kulit kita. Di melanosit itu di dalamnya ada yang namanya melanosom. Nah, melanosom itu tempat diproduksi, didistribusikan si pigmen-pigmen warna di kulit kita. Jadi nanti dia yang akan mengirimkan sampai ke lapisan-lapisan kulit kita gitu. Nah, kalau melanin adalah melanin ini tidak hanya di kulit, tapi yang mewarnai rambut, yang mewarnai bola mata kita gitu ya. Itu adalah melanin, ya. Nah, ini jenis-jenisnya ya. Tadi hyperpigmentasi. Selama ini kita merasa kalau misalnya ada bintik di wajah itu flek gitu ya. Pasti ada bintik lagi, flek. Semuanya pokoknya flek yang warnanya lebih gelap. Tapi ternyata Bapak Ibu setelah diteliti, wah ternyata beda-beda ya gitu ya. Sebelumnya mungkin merasa aduh yang pokoknya coklat itu namanya adalah flek. Nah, kita lihat bedanya ya. Yang pertama ada flek. Jadi bintiknya kecil-kecilnya disebabkan karena luka atau lesi dari kulit kita diproduksi dengan tidak seimbang gitu ya, sehingga bikin area tertentu terlihat lebih. Sebulan sekali ya Bu. Rasanya gimana Bu ketika dilakukan facial chemical peeling Bu? Juga bikin kulitnya jadi sensitif gitu ya. Bahkan ada yang namanya masa pemulihan. Jadi habis treatment ini Bapak Ibu nggak boleh tuh langsung keluar kena matahari ya. Jadi harus kulitnya diistirahatkan, cuma boleh pakai sunscreen dan tidak boleh terpapar sinar matahari langsung, bisa sampai 1 minggu. Jadi akan mengganggu aktivitas kita juga ya. Nah, gimana nih supaya saya bisa memudarkan masalah hyperpigmentasi tapi tanpa rasa sakit, tanpa masa downtime, tidak mengganggu aktivitas, pokoknya bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, solusinya ada di Artistry Labs ya. Nah, kenapa Artistry Labs? Jadi Artistry Labs ini
dia bisa membantu mencerahkan kulit, memudarkan noda hitam di wajah dalam waktu 4 minggu ya. Dan antusiasmenya tinggi sekali Bapak Ibu. Jadi Artisilife ini sudah terjual lebih dari 1000 piece selama periode masa peluncurannya. Jadi pastinya sudah banyak yang merasakan, dan Bapak Ibu juga tentunya sudah ada yang merasakan hasilnya dari menggunakan produk Artisilife. Nah, Artisilife juga bisa menjadi solusi untuk Bapak Ibu yang pingin noda hitamnya teratasi, memudar, kulitnya lebih cerah, tapi tanpa perlu bikin appointment ke klinik, tanpa ada masa downtime gitu ya. Kemudian juga tanpa rasa sakit, harganya juga bisa dikatakan jauh lebih murah dibanding dengan melakukan treatment tadi. Nah, jadi ini bisa menjadi alternatif perawatan profesional, tapi Bapak Ibu bisa lakukan di rumah. Ya. Nah, Artisilife ini terdiri dari 2 produk. Ya, jadi ada illuminating serum dan ada spot corrector. Udah satu paket ya. Nah, yang illuminating serum dia berfungsi untuk mencerahkan warna kulit, meratakan warna kulit. Satu botolnya berukuran 30 ml. Lalu, yang satunya adalah spot corrector yang bantu untuk memudarkan bintik-bintik hitam di wajah, baik itu melasma, flek, kemudian noda hitam, dan ini dia berukuran 15 ml. Ya, jadi ada 2 produk sekaligus. Tidak bisa dibeli salah satunya ya, karena udah satu paket. Hasilnya, wah ini sudah ada Bapak Ibu, jadi jangan ragu karena produk ini sudah ada uji konsumen dan juga uji klinisnya, dan kita bisa lihat hasilnya di sini ya. Uji klinisnya dalam penggunaan 4 minggu sampai dengan 12 minggu bikin kulit jadi lebih cerah, warna kulitnya lebih merata, noda hitamnya juga jadi lebih memudar ya. Uji konsumen juga ada dan dilakukan selama 12 minggu dan hasilnya di atas 90% semua konsumen merasakan hasil dari Artisilife ini. Tidak hanya di situ saja Bapak Ibu, kami di MW Indonesia juga melakukan uji ya ke Bapak Ibu leaders yang ada di MW Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat beberapa hasilnya dari mereka yang sudah berkesempatan mencoba Artisilife lebih dulu sebelum produk ini diluncurkan. Nah, di sini kita bisa lihat nih, dengan penggunaan selama 4 minggu kecerahan kulitnya meningkat. Bisa kita lihat ya before-nya. Rata-rata tingkat kecerahannya meningkat sampai dengan 5,2 poin. Dites menggunakan alat yang tersedia di store MW. Jadi pastikan Bapak Ibu nanti begitu menggunakan produk ini atau akan menggunakan produk ini, lakukan tes dulu supaya bisa melihat perubahannya ya. Tidak hanya di situ, kita lihat lagi ya, tadi kecerahan. Nah, ini hasil pigmennya memudar setelah penggunaan 4 minggu. Kita bisa lihat ya, kelihatan banget ya perbedaannya. Rata-rata pigmennya menurun sampai 18,6 poin. Jadi tinggi sekali ya hasilnya. Kenapa ya kok Artisilife bisa memberikan hasil sehebat ini? Ternyata Artisilife punya 2 hero ingredient yang bisa memberikan hasil seperti tadi. Nah, 2 hero ingredientnya apa saja? Jadi ada Citidine Illuminating Complex dan juga ada Iris Florentina Root Extract. Nah, ini kita mau jelaskan nih ke Bapak Ibu, kenapa bahan kandungan ini spesial. Yang pertama adalah Citidine Illuminating Complex. Jadi, formula ini penelitiannya nggak sebentar Bapak Ibu. Penelitiannya 10 tahun sampai akhirnya formula ini dijadikan bahan kandungan utama dari Artisilife. Nah, jadi kolaborasinya penelitiannya 10 tahun antara MW dengan Yale University, dan dia menggabungkan 3 bahan kandungan. Jadi yang pertama ada Citidine, lalu ada
niacinamide dan juga vitamin C. Ya, semuanya digabungkan. Ya. Dan ternyata hasilnya bisa bantu mengurangi pembentukan melanin sampai dengan 53%. Ya. Nah, itu baru ingredient pertama. Ingredient yang kedua, penelitiannya 7 tahun Bapak dan Ibu. Ya, ini adalah Iris florentina root extract. Jadi Iris florentina ini bunga, tapi yang dipakai bukan bunganya, akarnya. Ya. Nah, ini ditanam langsung di ladang di Trout Lake, ya. Kemudian tadi penelitiannya 7 tahun, tapi untuk menunggu si bunga ini matang sempurna, dia butuh waktu 2 tahun. Dan tanaman ini hanya berbunga setahun sekali. Cabut satu persatu, dipotong pakai tangannya para petani yang ada di ladang Nutrilite. Ya, jadi memang eksklusif sekali bahan kandungan ini, ya, dan dia terbukti lebih kuat ya untuk mencerahkan plus juga memudarkan noda hitam di wajah. Nah, tapi kalau kita mau mengatasi masalah hyperpigmentasi, tidak cukup dari luar saja Bapak Ibu, tapi harus dari dalam juga. Ya. Nah, dari dalam kita bantu dengan menyeimbangkan mikrobioma yang ada di sistem pencernaan kita. Karena ternyata kalau tidak seimbang